Jawab ya. Oke, coba kalau lawyer ini bicara, kan ngerti hukum. Oke. Baik, Bang, terima kasih. kencengin dikit. Kenceng. Iya, masalahnya. Kan udah. Soalnya dia suaranya lembut, abis banget. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Hari ini tuh agendanya terkait dengan pemeriksaan klien kami sebagai tersangka. Nah, tuh kan. Dokter, hari ini agendanya pemeriksaan seperti apa? Pemeriksaan atas laporan dari tersangka DRL. Di sini dokter juga cukup sedih ya. Kenapa? Karena ternyata semakin kesini semakin banyak drama yang dilakukan oleh tersangka DRL. Kemarin lucu juga sih ngeliatin dia cukup sedih ya, karena ternyata akhirnya berhadapan dua-duanya dokter tersangka gitu ya. Kasih tetap sedih kok, enjoy aja, tetap happy kok gitu ya. Jadi nggak perlu kamu juga sedih ya, nggak penting, itu juga nggak penting. Kamu sedih atau enggaknya nggak penting ya. Nah kalau masalah hukum silakan. Oke, jadi menjelaskan untuk agenda pemeriksaan hari ini itu sebagaimana undangan yang atau panggilan yang telah kami terima beberapa saat yang lalu itu terkait dengan agenda pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan dari saudara DRL yang sudah berjalan beberapa waktu ini itu terkait dengan 3 video ya. Terkait dengan 3 video, terkait pertama itu video review produk sunscreen WT, kemudian review produk suplemen kesehatan White Tomato yang saat ini pelapornya sendiri sudah dalam status tersangka di Polda Metro Jaya. Kemudian video ketiga itu terkait dengan SIP, surat izin praktek, yang mana kita berulang kali sudah menjelaskan fakta-fakta terkait dengan video ini, terutamanya dan yang paling utama adalah mengenai SIP, yang mana secara fakta pada saat Doktif berkunjung ke klinik Athena Palembang itu dengan secara jelas dan gamblang sejak dari awal depan klinik itu sudah tidak ada papan praktek atau identitas apapun yang tercantum SIP milik saudara pelapor. Kemudian pada saat memasuki di lobi dokter sama sekali tidak melihat adanya SIP di situ. Kemudian setelah masuk di lobi melakukan registrasi sebagai pasien, masuk ke ruang konsultasi dokter, di dalamnya pun tidak ada SIP milik saudara pelapor ini. Sampai ditanyakan ke dokter yang menerima untuk konsultasi, ditanyakan berkali-kali, diulang-ulang tidak dijawab. Jadi sudah cukup alasan untuk dokter sendiri berkesimpulan bahwa jangan-jangan saudara pelapor ini memang benar tidak memiliki SIP di klinik Athena Palembang, yang mana kesimpulan ini didasarkan atau menjadi alasan utama untuk menyampaikan kepada masyarakat karena banyak video atau ada beberapa video yang menayangkan saudara pelapor sedang melakukan praktik di klinik tersebut. Nah, ini kan secara ketentuan menjadi tanda tanya besar ya. Kalau saudara pelapor melakukan praktik di klinik Athena Palembang, artinya harus memiliki SIP dan secara hukum itu wajib Ingat ya, untuk wajib dipasang. ya Suneo ya, wajib. Wajib untuk dipasang, itu untuk memudahkan masyarakat atau pasien yang melakukan melakukan pengobatan atau treatment di klinik tersebut untuk memudahkan mendapat informasi siapa sih dokter yang melayani, siapa dokter yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah hak-hak pasien. Itulah yang menjadi alasan atau dasar kenapa dokter mengungkapkan postingan tanggal 9 Desember tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin tadi ada berapa pertanyaan yang di 81 apal 81. Tapi sebenarnya ulang-ulang aja ya. Jadi cepet banget tadi sebenarnya, cuma kan kita kepotong sejam, kepotong untuk buka puasa ya. Cepet banget.
Mungkin berbeda dengan pemeriksaan tersangka DRL ya. Dan ancamannya juga hanya di 9 bulan. Jadi buat para buzzer, ternakan semua, para mafia skincare ya yang pengen banget Doktim masuk nggak akan, karena ancamannya hanya di 9 bulan saja. Bang Andi, mungkin tadi apa sih yang membuat proses ini cukup lama selain tadi ada buka puasa, atau mungkin memang ada proses yang berbeda dengan KUHP yang lama dengan KUHP yang baru? Ini kan sudah berubah nih KUHP-nya. Oh iya, tentunya karena regulasi atau ketentuan hukum ada mengalami perubahan di tahun 2026 ini. Selain KUHP terjadi perubahan juga mengenai hukum acaranya KUHAP. Jadi proses pemeriksaan tadi itu berlangsung menggunakan ketentuan KUHAP yang baru, yang mana ada beberapa hal yang berbeda. Misalnya ada berita acara penyampaian hak tersangka, kemudian ada berita acara pengambilan rekaman pada saat proses pemeriksaan. Jadi direkam ya, jadi supaya kan takutnya ada kayak pemaksaan kan gitu-gitu ya. Jadi nggak ada. Penyidiknya juga sangat baik ya, sangat manis, sangat baik. Bahkan kita juga diberikan buka puasa. Jadi sama sepertinya ya antara di Polda Metro Jaya dengan di sini sama, perlakuannya juga memberikan buka puasa untuk para tersangka. Iya. Seperti itu. Mungkin apa aja sih dok dari yang bisa ngebuat ini hari ini akhirnya dokter menyiapkan waktu gitu kan? Kan biasanya kan pihak sana kayaknya tergantung dengan dokter nih, tapi kan dokter sekarang sudah memenuhi panggilan yang dimana ya menerima tantangan dari sana. Ini membuktikan bahwa dokter mengikuti aturan. Kalau jujur sih sebenarnya dokter pengen segera ke persidangan ya, dari tadi ngomong ya. Seneng banget, dokter tuh pengen berhadapan dengan dia langsung di persidangan. Berbeda dengan yang kasus yang laporan dokter di PMJ. Itu kan dokter diwakilkan oleh jaksa. Sementara dokter ingin sekali langsung berdebat dengan dia di persidangan. Jadi dokter tuh sebenarnya pengen banget ya. Tadi juga ngomong Pak Adi itu cepetan deh, KUHP baru ini kan nggak bikin lambat ya, cepat ya. Jadi insya Allah nanti segera di P21 kita segera sidang seperti itu. Betul. Semoga dipercepat semua Amin. prosesnya. Dan kalau di persidangan kan lebih menarik ya. Betul. Persidangan yang terbuka untuk umum, bisa teman-teman media bisa meliput semua fakta-fakta apa yang disajikan di persidangan akan terbuka secara Berharap ada aturan baru, terang-benderang. tidak boleh menggunakan masker seperti itu ya, berharapnya ya ada aturan baru ya. Ya, itu tergantung majelis hakimnya nanti yang menyidangkan perkara. Boleh tapi menggunakan cadar, boleh tapi tidak boleh menggunakan masker. Dok, sedikit dok update sedikit perihal laporan doktif yang ada di Polda. Ini mungkin sudah agak tenggelam nih, kita mau sedikit update sudah sejauh mana laporan yang ada di Polda, dok. Untuk sampai sekarang belum ada ya, mungkin sebaiknya ditanyakan ke Humas ya. Kalau untuk dokter sampai sekarang belum ada ya. Kita tunggu aja seperti apa, tapi yang jelas Polda Metro Jaya juga pengen segera cepat ya. Iya. Dan kemarin juga lucu banget, jadi memang ada alasan bahwa dia sakit. Itu benar ya guys ya, jadi memang dia beralasan sakit dan ada surat dokternya. Jadi kalau sampai saudara tersangka DRL bilang dia nggak sakit, itu bohong. Karena sudah ada surat sakit yang dia berikan kepada penyidik malam itu ya Pak Adi ya. Jadi untuk segala pihak yang merasa sok tahu bahwa dia tidak sakit atau membongkar rahasianya saudara tersangka DRL bahwa dia nggak sakit, ya silakan terima risikonya. Tapi yang jelas malam itu saudara tersangka DRL memberikan surat sakit dan memang ada dokter dari Dokes Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan apakah benar dia sakit atau enggak. Dan sesuai dengan KUHP baru, tersangka yang sakit tidak boleh ditahan. Dan lucunya guys, 2 hari setelah dia mengaku dia sakit, dia melakukan pesta dengan Bang Hotman dan melakukan cheers bersama dengan teman-teman party bersama dengan Bang Hotman. Waktu itu lah kalau duga PMJ kena prank. Gregetan nggak sih dok mengatakan bahwa tadi dokter bilang awal memang ada bukti semua segala macam, tapi di ujung ternyata melakukan party dan segala macam. Kalau kaget enggak sebenarnya, karena sudah terbiasa. Orang ini sangat manipulatif ya, teman-teman jurnalis juga sudah tahu. Jadi sudah tahu memang orang ini sangat manipulatif. Kalau kaget enggak, tapi yang jelas kalau di matanya dokter sih hanya tinggal menunggu waktu dia masuk shell ya, tinggal tunggu waktu aja. Sedikit buat yang laporan yang SS bagaimana dok? Aku mau update sedikit. Nah kalau itu gimana dok? Silakan Bang Caca tolong. Bang Caca mungkin sedikit dijelaskan untuk update laporan yang ada di Polda perihal Sheila Sauki ya seperti apa.